Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 146. Kemarin sudah kita sebutkan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai apa kemarin? Mengenai fikihnya beliau. Sangat mendalam sekali. Jadi ketika beliau melewati kaum Tatar itu kaum yang ganas, mereka itu enggak pandang bulu, kalau bukan Tatar tidak mau ikut pasukan Tatar dibunuh. Nah, ketika melewati kaum Tatar mereka lagi mabuk-mabukan, Syekhul Islam ditanya sama temannya yang waktu itu bersama beliau, "Kenapa engkau tidak melarang kemungkaran tersebut?" Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Kalau seandainya aku melarang, niscaya apa mereka akan meninggalkan meminum minuman keras, tapi mereka akan menghancurkan kehormatan kaum muslimin." Maksudnya itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih parah gitu ya. Akan menimbulkan kemungkaran, kerusakan yang lebih parah, yaitu menghancurkan, merobek-robek kehormatan kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin, seperti itu. Akhirnya Syekhul Islam kan sengaja mendiamkan itu, sengaja tidak mengingkari. Dalam rangka apa? Agar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Mohon insyaallah. Seperti itu terkadang harus kita miliki. Jangan sampai kita setiap kemungkaran langsung kita ingkari dengan semena-mena atau semisalnya, tapi dilihat dulu. Melihat apakah dengan pengingkaran kita itu akan selesai kemungkaran atau akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu perlu kita perhatikan. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, paham soalnya? Seperti itu ya caranya. Jadi ketika kita ingin mengingkari kemungkaran, kan sudah ada kita lewati. Kita sudah melewati hadisnya, ada 3 tahapan. Pertama dengan tangan kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan tangan dengan apa? Dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Paham ya? Itu pun pengingkaran-pengingkaran tadi itu upayakan kita melihat terlebih dahulu apakah dengan pengingkaran tersebut akan hilang kemungkaran atau justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Faham ya? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa hadhil qa'idatu laha furu'un katsirah. Kaidah ini memiliki cabang yang banyak. Qad yastahdhiru al-insanu minha far'an aw far'ain aw aktsar. Terkadang seseorang mampu mendatangkan barakallahu fikum pada kaidah ini 1 cabang atau 2 cabang bahkan lebih. Walakin akan tapi idza akhadhaha ala anha qa'idatun mundhabitatun fa innahu yantafi' biha bila syak. Tapi apabila dia mengambilnya, seseorang tersebut mengambil kaidah tersebut sebagai kaidah yang pasti, yang akurat, maka niscaya apa? Dia akan bisa mengambil manfaat dengannya tanpa diragukan lagi. Paham ya? Dia akan bisa mengambil manfaat tanpa diragukan lagi kalau menjadikan itu kaidah yang mundhabithah, kaidah yang pasti, yang akurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa tadi kaidahnya tadi? Kaidahnya tadi apa kaidahnya sebelum tadi? Nah, barakallahu, taqdimu akhaf al-mafsadatain ala uliyahuma. Itu kaidahnya. Mendahulukan mafsadah yang lebih ringan daripada apa? Di antara 2 mafsadah yang ada. Paham belum? Kalau ada 2 kerusakan, ada yang tinggi, ada yang ringan, antum terpaksa harus melakukannya. Maka milih yang mana? Pilihlah yang paling ringan mafsadahnya. Faham insyaallah Isa? Memilih yang paling ringan mafsadahnya. Jangan malah memilih yang paling besar. Faham ya? Itu kaidah penting itu ya. Kaidah itu penting barakallahu fikum dihafalkan, kemudian juga diterapkan. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, at-ta'biru bil madzalim fi muqabalatil masalih ghairu ma'lufin. Masyaallah, ini sampai ungkapan aja disebutkan. Kalau ada orang yang mengatakan ungkapan dengan madzalim itu kan kezaliman. Kalau dijadikan lawan daripada masalah, yaitu manfaat atau kebaikan, ghairu ma'luf, tidak dikenal. Ma'luf itu enggak dikenal, ghairu masyhur. Li'annal ma'lufa, dikarenakan yang sudah dikenal di hadapan orang, an yu'abbar bil mafasid, yaitu diungkapkan dengan mafasid. Masalah lawannya apa? Mafasid. Itu dikenal enggak? Dikenal. Masalah kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat, manfaat-manfaat. Lawannya mafasid, kerusakan-kerusakan. Tepat atau enggak ini? Tepat. Itulah yang dikenal oleh manusia.
Tapi di sini beliau mendatangkan lafaz apa? Madzalim gitu loh, kedzaliman. Kan orang enggak kenal gitu loh. Faham insyaallah nih Abdullah? Mafhum? Jadi di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pantunnya yang sudah kita baca kemarin itu, beliau menyebutkan lafaz apa? Naam wal aksu fil madzalimi. Kalau seandainya beliau menggunakan lafaz wal aksu fil mafasidi, nah itu memang lawannya. Masalih lawannya apa? Mafasid itu loh. Paham belum? Tapi enggak masalah, kita lihat lagi. An yu'abbar bil mafasid fi muqabalatil masalih. Yang tepatnya dalam artian yang dikenal oleh orang itu adalah apa? Yaitu diungkapkan dengan lafaz mafasid berhadapan berlawanan dengan masalih tepat. Masalih mafasid, ya enggak? Masalih kebaikan-kebaikan, manfaat lawannya mafasid kerusakan-kerusakan. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat jawabannya. Fal jawabannya. Awalan pertama, annal ladzi ja'ala an-nazim yu'abbir bil madzalim darurat asy-syi'r. Masyaallah. Faktor yang pertama, faktor yang menjadikan muallif an-nazim pembikin pantun tersebut mengungkapkan dengan lafaz madzalim karena darurah syi'riyah. Paham ya? Darurah syi'riyah terkadang dicocokkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan alur pantunnya. Karena dalam pantun, dalam puisi itu terkadang apa? Yang tanwin jadi enggak tanwin. Yang enggak tanwin jadi tanwin. Fi'il ada yang semula enggak tanwin bisa ditanwin. Paham ya? Bayangkan itu. Idribin. Paham ya? Karena ngikutin apa? Ngikutin alur pantun tadi itu. Paham ya? Nah, antum lihat yang cocok ya. Wa qaddimil a'la ladat tazahumi. Tazahumi ya. Mim enggak itu akhirnya? Mim. Fi salihin wal aksu fil madhalimi. Mim. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Coba kalau antum ganti. Fi salihin wal aksu fil mafasidi. Dal sama mim. Cocok enggak? Enggak cocok gitu loh. Paham belum antum? Paham enggak? Paham enggak antum? Di situ melihat itu di pantunnya itu. Wa qaddimil a'la ladat tazahumi. Mim akhirnya. Fi salihin wal aksu fil madhalimi. Mim. Cocok enggak? Cocok. Namanya darurah syair namanya. Mafhum Isa? Ayo, coba kalau antum ganti. Fi salihin wal aksu fil mafasidi. Lafadznya benar, memang benar itu ya. Cuman enggak cocok itu loh. Dal kok lawannya mim. Sedang awalnya mim kok setelahnya dal. Paham belum? Jadi kalau pantun itu antum bacanya kalau di domah ya di domah itu ya, jangan domah antum sukun, itu kurang bagus. Ya artinya sama, cuman untuk didengar lantunannya kurang bagus, ya enggak? Wal aslu fi adatinal ibahah. Itu kalau antum kasrah malah enggak bagus. Wal aslu fi adatinal ibahati. Kurang bagus. Yang sukun. Ya kan? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Sukun. Paham belum? Paham insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat lagi sini. Kita lihat lagi. Sanian jawaban yang kedua, annal madzalima mafasidu. Madzalim itu juga mafasid. Madzalim kan kedzaliman. Kerusakan zalim atau enggak? Ayo na'am. Li'anal mafsadah dzulmun. Dikarenakan kerusakan itu adalah kedzaliman. Kerusakan adalah apa? Bentuk kedzaliman. Naam. Imma li nafsik aw li gharik. Imma kedzaliman terhadap dirimu sendiri atau kepada orang lain. Karena kerusakan juga kedzaliman. Antum merusakkan barang orang lain, zalim enggak? Zalim. Antum merusakkan barang antum sendiri, zalim enggak? Naam. Walihada qala ulama rahimahumullah. Oleh karena ini para ulama menyatakan fi qouli ta'ala, yaitu di dalam ucapan Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, qalu la tufsidu bil ma'asi wad dzulm. Jangan kalian merusak, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan kemaksiatan dan kezaliman. Mafhum insyaallah Isa? Na'am. Ini perhatikan baik-baik ya. Fal mafasidu wal madzalimu mutaradifan. Masyaallah. Mafasid kerusakan wal madzalim kezaliman mutaradifan. Dua kata yang mutaradifan bersinonim. Persamaan kata. Mafasid itu ya madzalim ya mafasid. Cuman beda apa? Beda lafadznya saja. Nah, itu namanya sinonim. Kalau antonim lawan kata. Kalau akronim, apa akronim? Katanya lafadznya sama, maknanya berbeda. Seperti itu. Kalau sinonim persamaan kata, beda lafadz maknanya sama. Itu namanya sinonim. Paham soalnya? Ayo, kita lihat.
Fal mafasidu wal madhalim mutaradifan fin nihayah min haitsul ma'na aw mutaqarriban. Ujung-ujungnya mafasid dan madhalim itu mutaradifan, bersinonim. Nah, ditinjau dari siapa maknanya, aw mutaqarriban atau berdekatan maknanya. Taruhlah enggak sama tapi maknanya berdekatan. Walakin an-nadhima ittarra ila kalimah al-madhalim min ajli rawi. Masyaallah. Akan tapi pembikin pantun ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, beliau terpaksa untuk menggunakan kalimat menggunakan kata madzalim dalam rangka apa? Min ajli rawi. Dalam rangka untuk apa? Mencocokkan huruf akhir pantun. Rawi itu maksudnya huruf akhir pantun harus cocok. Harus sama. Paham ya? Sajak lah istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa sih? Kalau sajak Indonesia kan sepatutnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cocok itu, paham ya? Itu maksudnya apa? Di dalam pantun bahasa Indonesia saja ada yang istilah aturan-aturan kayak gitu. Bahasa Arab juga sama gitu loh. Kalau pantun yang pertama, barisan pertama kok akhirnya mim, barisan berikutnya juga mim, dicocokkan, disamakan gitu ya. Ya kan? Nah, antum lihat tadi ya, ana ulangi lagi biar antum semakin paham. Wa qaddimil a'lala datazahumi mim. Fi salihin wal aqsu fil madhalimi mim. Ya enggak? Coba kalau antum fil mafasidi mim setelahnya dal, cocok enggak? Enggak cocok. Mafhum bisa? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Dalam pantun seperti itu. Cuman ada yang disebutkan qasidah. Kalau qasidah itu tergantung dia namanya apa. Kalau qasidahnya mimiyah akhirnya mim semuanya. Nuniyah nun semuanya. Ha'iyah ha semuanya. Lamiyah lam semuanya akhirannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau pantun yang sifatnya enggak beraturan, itu biasanya dicocokkan apa? Dicocokkan imma harokatnya, imma hurufnya. Paham ya? Pertama mim, kedua mim, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan lagi, hal hunaka dalilun ala taqdimil a'la fil masalih wa taqdimil adna fil mafasid? Pertanyaan yang bagus ini. Sekarang apakah di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harus mendahulukan manfaat yang lebih tinggi ketika bertemu antara dua manfaat, ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, didahulukan lebih tinggi dan mendahulukan barakallahu fikum melaksanakan atau melakukan perbuatan kerusakan yang lebih rendah ketika bertemu antara dua kerusakan, pilihannya ada yang rendah dan yang tinggi, apakah ada dalilnya gitu loh, kita milih itu ada dalilnya atau tidak? Qulna, kita katakan na'am, iya. Fihi dalilun wa ta'lil. Ada dalilnya dan ada ta'lil wa ta'lil, alasan. Ada apa tadi Abdullah? Ada dalilnya dan ada apa? Alasannya gitu loh, enggak sembarangan. Jadi kita nyuruh milih yang paling rendah ketika dipaksa untuk berbuat suatu kerusakan, paham ya? Atau milih yang paling tinggi ketika harus melaksanakan suatu perbuatan, paham ya? Nah, di antara dua perbuatan yang baik atau ada maslahannya, itu ada dalilnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Amad dalilu ala taqdimil a'la fil masalih. Adapun dalil yang menunjukkan apa? Mendahulukan manfaat yang lebih tinggi. Masalah itu bisa kebaikan dan manfaat ya. Fa umumul qouli ta'ala, maka dalilnya dengan keumuman perkataan Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Ya enggak? Berlomba-lombalah kalian kepada perkara-perkara yang terbaik, khair. Dari kata akhyar, yang terbaik. Dan antum lihat semua dalil biasanya lafadznya gitu pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ahaqqun nas. Pakai isim tabdil kan? Siapa yang lebih berhak? Lebih berhak itu berarti ada yang berhak, ada yang lebih berhak. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memilih yang lebih gitu loh. Paham belum? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada juga disebutkan dalam hadis yang lain yang lafadznya juga apa? Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang ada makna lebih itu upayakan didahulukan. Contohnya apa contohnya? Ail Islami khairun. Apa yang paling terbaik di dalam agama Islam ini? Khairun, paling terbaik, bukan yang baik. Baik banyak, yang terbaik itu yang dicarikan itu. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Li'anna al-istibaqa ila syai'. Na'am barakallahu fikum tuqaddam ilaih. Dikarenakan berlomba-lomba pada suatu kebaikan,
Itu didahulukan. Nah, fa idza kana Allahu amarna an nastabiqa al khairat, maka apabila Allah taala saja memerintahkan kita untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalla dzalika, ini menunjukkan bahwasannya ala annahu kullama kana akhyar fa innana ma'murun bil istibaq ilaihi, masyaallah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya kalau seandainya perkara itu lebih baik lagi, justru itu diperintahkan kita berlomba-lomba padanya. Yang baik aja diperintahkan berlomba-lomba, apalagi yang lebih baik itu loh. Faham maksudnya? Na'am, barakallahu fikum. Contohnya tadi itu, hadisnya siapa tadi itu? Hadis Abi Hurairah ya. Na'am, barakallahu fikum. Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling berhak atau berbakti padanya? Yang paling berhak. Bukan berarti yang lainnya enggak berhak, yang lainnya berhak juga. Yang paling berhak siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu 3 kali. Yang keempat huruf kemudian bapakmu. Apakah kita enggak berhak berbakti kepada bapak? Berhak atau enggak? Berhak, cuman ada yang lebih berhak lagi, yaitu ibu. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Tanpa ibu mungkin atau enggak lahir di dunia ini. Paham ya? Iya kan? Kita semuanya sama. Nah, pasti melalui proses. Nah, barakallahu fikum, ibu tadi itu. Nah, kita lihat di sini. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo kita lihat di sini. Wa amal mafasid, adapun mengenai mafasid, kerusakan-kerusakan, fali anna Allah Subhanahu wa taala qala, dikarenakan Allah taala telah menyatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Ini perhatikan Bapak ini. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyeru selain Allah taala. Karena apa? Dikarenakan mereka akan mencaci maki Allah dalam keadaan apa? Aduan, dalam keadaan memusuhi bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maksudnya bagaimana? Antum atau kita dilarang mencaci maki sesembahan orang kafir karena khawatirnya mereka balas dengan yang lebih kecil gitu loh. Paham belum? Berhala kamu itu apa, patung, enggak bisa apa-apa, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, jelek. Akhirnya mereka nanti ngejek-ngejek. Lah memangnya Allah itu ada? Nah, ngejek-ngejek gitu. Waliyadzubillah ya. Nabi Muhammad itu juga enggak ada, ngejek-ngejek. Nah, itulah berarti apa? Kita ingin mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat itu dihindari. Faham? Ini dalilnya. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyembah, menyeru selain Allah. Kenapa sebanyak kok dilarang? Fayasubbullaha, karena mereka akan mencaci maki Allah nanti. Faham belum Nisa? Faham belum? Akan ngapain tadi? Mereka akan ngapain? Akan mencaci maki Allah taala gitu loh. Faham alhamdulillah? Mana kita lihat sini. Fahuna ta'aradat mafsadatan. Di sini ada 2 kerusakan yang barakallahu fikum, yang bertemu di sini. Ada 2 kerusakan yang berkumpul. Apa itu? Al-mafsadatul ula. Kerusakan yang pertama, perhatikan Bapak ini ya. Tarku sabbi alihatul musyrikin, meninggalkan mencaci maki sesembahan orang musyrikin. Kalau kita tinggalkan, kita enggak mencaci maki, enggak menghina, kan juga mafsadah juga. Wa hadza qad yakunu haraman fa huwa mafsadatun, ya enggak? Yang seperti ini terkadang apa? Bisa jadi haram. Fahuwa mafsadatun, ini termasuk kerusakan bila syak tanpa diragukan lagi. Li'annal wajiba, dikarenakan yang wajib itu justru apa? Sabbu alihatul musyrikin, mencaci maki, menghina sesembahan orang musyrikin, wa tandid biha wa tangfir biha. Dan juga apa? Mencaci maki barakallahu fikum orang-orang yang menjadi tandingan untuk Allah taala, dan barakallahu fikum, dan juga membikin apa? Wajib untuk membikin mereka itu lari darinya. Wajib atau enggak? Wajib. Tapi di saat itu kita berpikir gitu loh. Jangan sampai ketika kita itu mencaci maki, menghina, mereka balas dengan penghinaan yang lebih besar itu loh. Paham belum? Paham maksudnya Abdul Aziz? Abdullah mafhum? Nah, kita lihat lagi. Wal mafsadah tsaniyah, kerusakan yang kedua, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Sabbul ilah azza wa jalla, ini akan menimbulkan apa? Cacian dan makian untuk Allah taala. Dari siapa ini? Dari mereka yang kita telah mencaci maki sembahannya tadi itu. Berarti ada 2 kerusakan. Yang mana yang kira-kira kita harus apa lakukan sekarang? Kalau kita mencaci maki, menghina sesembahan mereka, wajib hukumnya. Cuman menimbulkan apa? Kerusakan yang lebih parah. Sesembahan kita dihina, nabi kita juga dihina. Mafhum soalnya ini? Mafhum? Terus milih yang mana gitu loh. Milih yang mana Abdurrahman? Diam gitu loh. Di sini diam. Kita lihat. Barakallahu fikum hafizakumullah wa ma'lumun. Dan perkara yang dari ketahui
anna sabbal ilah azza wa jalla a'dham min tarki sabbi alihatil musyrikin. Bahwasanya mencaci maki menghina Allah taala itu lebih besar daripada apa? Daripada kita meninggalkan mencaci maki sesembahan orang musyrikin. Wa asyad mafsadatan, dan lebih dahsyat mafsadahnya. Faham belum? Nah, faham soal ini ya? Kan mencaci maki Allah taala lebih besar, lebih parah gitu daripada kita sekedar apa? Meninggalkan mencaci maki sesembahan mereka. Faham maksudnya? Nah, jangan sampai antum gara-gara menghina satu berhala, akhirnya malah mereka semuanya menghina Allah taala gitu loh. Dengan hinaan-hinaan yang tidak pantas. Kita lihat, walidzalika nahallahu an sabbi alihatil musyrikin. Oleh karena itu Allah taala melarang dari mencaci maki sembahan orang musyrikin, idza kana sabbuha yastalzim sabbal musyrikin li rabbil alamin. Kalau cacian dan makian tersebut yang kita lakukan kepada sembahan mereka akan mengharuskan apa? Orang-orang musyrikin mencaci maki Rabb semesta alam. Kalau seperti itu keadaannya jangan dilakukan. Nah, terus bagaimana solusinya? Abdullah, ngapain kalau jangan? Ya sabar, diam. Paham ya? Karena kalau antum mencaci maki akan menimbulkan kerusakan lebih besar gitu loh. Menimbulkan mafsadah yang lebih a'dzam. Mafhum insyaallah? Naam, kita lihat lagi. Kata beliau di sini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ay asnamahum. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Taala, maksudnya berhala-berhala mereka. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin, yang mana kalau kalian mencaci maki sembahan mereka, mereka pun akan mencaci maki Allah dalam keadaan bermusuhan. Namanya mereka musuh kita tanpa dasar ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti itulah kami hias-hiasi setiap umat itu amalannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka akhirnya menimbulkan apa tadi? Kerusakan yang lebih besar, yaitu mereka mencaci maki sesembahan kita. Yakni annakum idza sababtum alihatahum fasawfa yasubbuna ilahakum. Maksudnya kalian itu kalau mencaci maki sembahan mereka, niscaya mereka pun akan mencaci maki sembahan kalian. Fanaha an sabbi alihatil musyrikin, maka Allah Taala melarang mencaci maki sembahan orang musyrikin, li'annahu, dikarenakan yatarattab alai, akan menimbulkan na'am barakallahu fikum, atas perbuatan tersebut mafsadatun a'dzam wa hiya sabbullah azza wajalla, akan menimbulkan kerusakan yang lebih dahsyat, yang lebih besar, yaitu apa? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Bang kalau gini, Bang? Apa yang kita lakukan kalau kayak gini? Ya sabar, enggak mencela, diam saja. Paham ya? Terus berdakwah gitu ya. Kita lihat lagi. Dalil akhir, dalil yang lain. Rubbama yu'khad, bisa jadi diambil juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Dalil akhir, dalil yang lain. Rubbama yu'khad min qouli ta'ala, bisa jadi diambil dari ucapan Allah Ta'ala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah merinci untuk kalian perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan atas kalian, kecuali kalau kalian terpaksa. Kalau terpaksa bagaimana, Isa? Sesuatu yang haram jadi apa? Jadi apa? Jadi halal. Sesuatu yang semula mungkin ada penyakit, bangkai taruhlah. Sekarang kalau enggak terpaksa ada bangkai. Nah, barakallahu fikum, ada bangkai trowelu misalkan. Ada bangkai trowelu atau ada bangkai ayam lah. Antum lihat bagaimana? Menjijikkan enggak? Menjijikkan dan enggak mau makan itu loh. Karena dikhawatirkan ada penyakit. Tapi kalau darurat, Allah Taala angkat penyakit tadi yang haram jadi halal. Mau enggak mau antum harus makan bangkai tadi. Milih mana kemarin? Bangkai trowelu sama bangkai barakallahu fikum himar ahli. Bangkai trowelu, bangkai kelinci itu sama bangkai keledai. Milih mana antum? Milih trowelu. Milih kelinci ya. Nah, barakallahu fikum, milih bangkai kelinci. Kenapa kok milih itu? Karena hukum asalnya halal. Sedangkan keledai hukum asalnya haram. Keledai yang mana yang haram? Piaraan. Keledai namanya himar ahli. Himar wahsy halal. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ini bagus sekali ya, Masya Allah ya. Fa inna mazada ala qadril hajah minal mafasid la yuttar ilaih. Artinya apa? Sesungguhnya selebihnya yang melebihi kadar kebutuhan dari kerusakan-kerusakan tersebut tidak dianggap terpaksa. Fa yakunu baqiyan alal asl wa huwa tahrim, maka kembali ke hukum asal haram. Paham belum? Ingat-ingat kemarin ya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri
ma tahtajuhud darurah. Setiap perkara yang haram bersamaan kok darurat, bersamaan darurat. Apa kata Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih? Apa? Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri, ini penting. Biqadri ma tahtajuhud darurah. Sesuai dengan kadar daruratnya. Faham belum? Kalau antum sudah makan satu piring sudah bisa tegak, tulang punggungnya sudah bisa tegak, antum bisa jalan, jangan nambah piring yang kedua lagi. Nah, terus bagaimana Isa? Apa yang dilakukan? Kalau sudah satu piring sudah bisa tegak kembali, bisa berjalan kembali, apa yang dia lakukan? Kalau enggak boleh nambah lagi. Apa yang dia lakukan? Kalau contohnya dia terpaksa makan bangkai. Ada 2 piring bangkai di situ, sediakan. Ya istilahnya disitulah. Kalau dikasih piring kan dia bawa piring tapi enggak ada makanan itu, adanya bangkai itu loh. Nemu bangkai, ada 2 piring, di luar piring 2 piring itu. Satu piring kok anda tegak tulang punggungnya, sudah bisa jalan, paham ya? Kan nggak boleh nambah lagi piring yang kedua, ya nggak? Terus apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Kalau sudah satu piring sudah bisa, meninggalkan piring yang kedua tadi, meninggalkan sisanya. Paham ya? Boleh enggak kalau kita simpan untuk nanti khawatir darurat lagi? Boleh enggak kemarin? Boleh. Tapi jangan dimakan. Paham ya? Jangan dimakan, hati-hati. Bi qadri ma tahtajuhu darurah. Sesuai dengan kadar daruratnya. Kita lihat lagi. Masyaallah. Wa li hadza yumkin an naqul, dan oleh karena ini mungkin saja kita katakan innahu la ta'aruda baina wajibin wa masnun. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara yang wajib dan yang sunnah. Enggak ada kontradiksi antara yang wajib dan yang sunnah. Kita lihat di sini. Wala baina haram wa mubah, tidak ada juga antara haram dan mubah. Nah, enggak ada kontradiksi antara haram dan mubah. Li'annana nuqaddim al-mubah 'inda ta'arud bainal mubah wal haram. Dikarenakan kita mendahulukan perkara yang boleh ketika kontradiksi pertabrakan antara yang mubah dan haram. Ya enggak? Wa nuqaddim al-wajib 'inda ta'arud bainal wajib wal masnun. Dan kita mendahulukan yang wajib apabila berseberangan, bertabrakan, bertemu antara wajib dan yang disunnahkan. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum. Contohnya apa? Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Contohnya apa kemarin? Salat ratibah. Antum salat 2 rakaat, taruhlah 2 rakaat sebelum subuh, baru takbir pertama Allahu Akbar. Kemudian imamnya sudah mulai salat subuh, ya jangan nekat dilanjutkan. Faham ya? Antum tinggalkan dulu salat sunnah tadi itu, ikuti salat wajibnya. Paham ya? Berarti nanti menggantikan setelah sholat wajib. Paham? Tapi kalau tinggal terakhir, tahiyat terakhir, tinggal tasyahud terakhir, memungkinkan dia menyempurnakan, sempurnakan karena eman-eman. Faham soal ini? Abdurrahman Abu? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Mas'alatun, permasalahan. Rajulun indahu sauban. Ada seorang lelaki, dia memiliki 2 pakaian. Ahaduhuma harir, wasani maksubun wa huwa mutnam. Maksubun artinya apa? Kita lihat di sini. Ada salah seorang, dia memiliki 2 pakaian. Salah satunya adalah pakaian tersebut sutra. Nah, yang satunya pakaiannya apa? Pakaian yang barakallahu fikum, pakaian curian lah taruhlah, atau pakaian yang diambil dari barakallahu fikum mencuri atau hasil dari hasil yang haram. Ini kayak enggak tepat ini, tulisannya keliru kelihatannya ini. Bukan maksub ini. Maksub pakai ghain, ghasab. Punya antum pakai kaf pakai ghain itu? Pakai ghain. Berarti sudah benar cetakannya berarti. Ghain atau kaf? Nah, keliru itu, keliru. Paham ya? Diganti ghain. Pakai ghain yang benar ya. Nah, karena nanti antum lihat setelahnya nanti nampak pakai ghain. Makanya bingung ini maksub itu apa? Qasaba. Tapi maksub ghasaba. Jadi artinya gini. Ada orang, dia punya 2 pakaian. Satunya sutra, satunya pakaian curian gitu loh. Nah, mana yang kira-kira dia pakai? Coba. Ketika mau sholat, dia pakai pakaian yang sutra tadi atau pakai jubah haramain curian? Contohnya gitu, kita lihat. Wa huwa muttar ila lubsi ahadihima. Dia terpaksa harus memakai salah satu di antara 2 baju tadi itu. Fa yuqaddim lubsal harir li'annal maghsuba muharramun. Nah, barakallahu fikum li haqqil makhluk. Masyaallah, perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik ya. Terpaksa harus memakai salah satu 2 baju tadi itu. Satunya sutra, satunya apa? Pakaian curian. Antum terpaksa harus memakai yang mana tadi? Alhamdulillah. Milih yang mana? Yang sutra. Kenapa kau milih yang sutra?
Karena sutra itu haram, tapi kan untuk kembali ke dia. Paham ya? Tapi kalau yang pakaian curian kan nyuri punya orang lain gitu loh, kita lihat ini. Li'anal makhsuba muharramun, dikarenakan pakaian curian tadi itu diharamkan. Li haqqil makhluq, pada hak makhluk. Wal harir muharramun li haqqillah. Sedangkan sutra ini diharamkan untuk hak Allah Taala, Allah yang mengharamkan. Paham belum? Mohon salah hantalah ini. Ayo perhatikan baik-baik. Wa haqqullah 'inda darurah ilaihi yang qalib halalan. Sedangkan hak Allah Taala ketika darurat berubah membalik menjadi halal. Fa yuqaddim lubsal harir li'annahu akhaf. Maka dia mendahulukan memakai kain sutra tersebut dikarenakan lebih ringan. Hadza min wajhin, ini dari satu sisi. Wa min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Fal hariru idza ista'malahu fa huwa milkuh. Sutra ini walaupun dia pakai, dia miliknya gitu loh. Sutra ini walaupun dipakai milik siapa? Milik dia. Paham belum? Fahuwa milkuh, maka itu milik dia. Wala yatawaqqa an yakuna hunaka niza', dan enggak akan terjadi perselisihan di sana. Enggak akan ada yang ngomentari, enggak ada yang ngerintik, enggak ada yang komplain. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, enggak ada yang komplain di situ ya. Nah, enggak ada kritikan karena milik dia sutranya walaupun haram milik dia. Wal khusumat, enggak ada permusuhan fil lubsih ketika dia pakai sutra tadi itu. Kenapa kok enggak ada permusuhan? Milik dia. Sutranya milik dia. Nah, ketika dia lagi pergi kemudian beli sutra misalkan milik dia. Wal maksub, sedangkan pakaian curian milik siapa? Ya milik orang yang dia apa? Milik orang yang dia telah dicuri pakaian tadi itu. Kita lihat sini. Wal maksub yatawaqqa an yakuna fihi khusumat. Karena kalau dia sedangkan memakai pakaian curian tadi itu memungkinkan terjadi permusuhan, memungkinkan terjadi perselisihan. Wah, ini jubahku kok dipakai nih. Oh, jubah siapa? Jubahku kemarin mana beli, oh, bohong, ini jubah Haramain, ini ada nomor ini nomor serinya gini-gini. Paham ya? Ribut gitu loh karena jubah curian. Paham belum? Tapi kalau yang pertama enggak ribut karena sutra milik dia gitu loh. Milik siapa sutranya? Milik pemiliknya itu. Nah, kita lihat sini. Masya Allah, bagus sekali contohnya nih ya. Nah, wa ma yatarattab alaihi asyad an yad'i al-malik. Dan sesuatu yang akan ditimbulkan di balik itu nanti lebih parah lagi. Pemiliknya akan mengaku-ngaku, ya enggak? Oh, ini milikku nih, jubahnya Haramain milikku. Bukan, anak kemarin nemu di mana pojokan katanya. Nemu di pojokan katanya. Paham ya? Buktinya mana kalau punyamu? Ini buktinya, ada buktinya. Perselisihan karena milik orang lain itu loh. Annahu bi khilafil harir. Bahwasannya berbeda halnya dengan sutra. Misal an yad'il malik annahu na'am barakallahu fikum ma'id au min jinsin rafi' au ma asbah dzalik bi khilafil harir. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Asyad an yad'il malik annahu bi khilafil harir misal an yad'il malik annahu ma'ib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berbeda halnya ketika dia memakai pakaian sutra tadi itu. Paham ya? Paling-paling orang ngomong ini terlalu bergaya ini. Ini jenis pakaian yang orang yang tinggi ini. Paling-paling seperti itu aja. Kalau untuk mengaku-ngaku enggak bisa karena sutra milik dia. Kesimpulannya di sini, kenapa kok diperintahkan atau diarahkan untuk memakai yang sutra? Karena sutra milik dia. Sedangkan kalau pakaian curian tadi milik orang lain itu loh, sehingga akan menimbulkan komplain nanti. Paham ya? Menimbulkan baik. Nah, menimbulkan komplain, kemudian apa? Pertikaian, permusuhan. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil satu lagi, mas'alatun, permasalahan yang baru. Law kana hunaka qutta' askari au ghairuh yakhlu minal muslihin alladzina yu'allimuna an-nas ahkam dinihim. Kalau di sana ada, nah barakallahu fikum, ada tempat-tempat markas tentara atau yang selainnya, yang di situ kosong dari orang-orang yang memperbaiki. Biasanya tentara-tentara kan tahu sendiri. Faham ya? Mereka kan biasanya terdidik, terlatih sesuatu yang keras biasanya. Faham ya? Nah, di sana di kompleks tentara tersebut, di tempat-tempat tentara tersebut atau di markas-markas tersebut, kosong dari orang-orang yang bisa memperbaiki, yang bisa mengajari manusia dari tentang hukum-hukum agama mereka. Wala yasmah li ahadin bil wadhifah fi hadzal makan, dan tidak diizinkan. Wala yasmah, enggak diizinkan seorang pun untuk bekerja di tempat ini illa an yahliq lihyatah, kecuali harus apa? Mencukur jenggotnya. Paham ya? Jadi disyaratkan kalau kerja di markas kami sini syaratnya harus cukur jenggot. Nah, barakallahu fiikum ya, seperti itu. Perhatikan baik-baik.
Nah, barakallahu fikum, syaratnya harus cukur jenggot. Fahal nam ahlik lihyati wa ad'u ilallah fi hadzal makan. Maksudnya gini maksudnya. Kalau kamu mau masuk kompleks kami, markas kami dakwah, silakan dakwah tauhid. Kalau Allah kalau Rasul enggak masalah, tapi syaratnya satu. Cukur jenggotmu. Syaratnya gitu. Orangnya ngomong gitu. Yang di markas tentara tadi itu. Akhirnya dai ini karena ingin mengharapkan uang atau gaji, dia malah benar-benar cukur. Ini keliru. Kita lihat sini. Kita lihat ya. Apakah aku harus mencukur jenggotku dan aku berdakwah di situ, di tempat tersebut? Au atrukuhum bil kulliyah? Atau aku tinggalkan mereka secara total? Wah, enggak mau kalau itu syaratnya. Paham belum? Dulu pernah ana diundang, contoh aja ya. Diundang untuk khutbah Id kalau tidak salah itu ya. Saat itu ana juga terlupakan di Mabes, markas besar. Paham ya? Nah, kalau tidak salah itu polisi atau tentara waktu itu. Tapi syaratnya satu, harus mau disyuting. Foto syuting kemudian dimasukkan dalam televisi. Anak bilang, "Afwan jiddan, untuk ini kami tidak bisa dan tidak menerima." Kalau khutbah saja, yang direkam audio saja tanpa mensyuting dan juga tanpa merekam kami, siap. Kata mereka kalau gitu enggak bisa, Pak. Ini untuk dokumenter, untuk simpanan katanya. Ya udah mungkin anak mengundurkan diri. Setelah itu sudah selesai. Caranya gitu, jangan antum, "Oh iya, siap." Siap, Pak. Karena tentara siap. Bukan seperti itu, ini haram. Antum masuk ke situ syuting antum, syuting kemudian masukkan ke dunia internet jadi viral nanti. Paham ya? Terkenal itu ya. Nah, tapi kan haram di situ antum. Paham ya? Seperti itu. Jadi milih jangan. Kita lihat ini bagaimana jawabannya. Al-ijabah jawabannya utrukhum bil kulliyah. Tinggalkan mereka secara total sudah daripada jenggotmu hilang. Ya enggak, Bang? Daripada apa yang hilang tadi? Jenggotnya hilang. Paham ya? Daripada jenggotnya hilang. Nah, barakallahu fikum, tinggalkan, enggak usah dakwah di situ, cari tempat lain. Dakwah kan enggak harus di Mabes, ya enggak? Dakwah harus di Mabes mau? Enggak harus. Dakwah bisa di mana-mana saja kan? Contohnya di mana? Di pasar. Ya mungkin di pojokan pasar mungkin mendakwai orang yang lagi dakwai, diajak ngaji. Ya mungkin aja kan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, di mana lagi contohnya? Enggak harus di markas bersatu, enggak harus kan? Di mana aja contohnya lain? Di rumah juga bisa, di masjid juga bisa itu loh. Paham ya? Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan gaji atau uang akhirnya mengorbankan agamanya. Kita lihat sini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikatakan Allah Ta'ala berkata, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan di tanganmu hidayah mereka. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yaqulu 'azza wa jalla, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, wad'u syai' fi maudi'ihi. Mahum ini. Ayo, upayakan ditahan dulu ya. Naam. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bagus. Wala yumkin ad-da'wa ila Allah bil ma'siyah itlaqan. Enggak mungkin berdakwah kepada Allah dengan cara maksiat secara mutlak, jangan. Demi mendapatkan apa? Pengikut akhirnya dia harus apa? Mengorbankan jenggotnya, jangan. Paham ya? Nah, walaupun gajinya besar. Contohnya antum alhamdulillah, suatu ketika sudah bisa berdakwah, ditawari sama tokoh Mabes lah. Markas besar, polisi atau tentara atau kantoran lah gitu. Ini Ustaz Hamdullah. Contohnya gitu ya, ditawari, "Ini Bapak kalau mau dakwah di sini bisa, Pak. Gajinya enggak usah besar-besar, 1 pekan 1 M misalkan. Enggak sembarang 1 M atau 1 pekan. Dikasih santunan. Tapi syaratnya satu." Apa itu? Misalkan, "Pak Hamdullah ini harus cukur jenggot dan celananya isbal." Antum milih mundur enggak usah dakwah di situ atau tetap nekat masuk? Apa? Harus mundur. Ahlussunnah seperti tegas seperti itu. Jangan wah ini ada kesempatan nih, mencari kesempitan dan kesempatan ini. Paham ya? Allah musta'an. Jangan seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Terbalik ya, Bang. Malah bahas. Kita lihat di sini. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Jangan mengorbankan agamanya demi dunia, itu jangan. Bahaya. Bahaya. Nah, barakallahu fikum. Wala yumkin ad-da'wah ila Allah Ta'ala bil ma'siyah itlaqan, dan enggak mungkin berdakwah kepada jalan Allah dengan cara maksiat, enggak mungkin. Antum berdakwah walaupun makan seadanya, walaupun setiap hari lauknya cuma belalang. Halal gitu daripada antum makan uang haram. Daripada makan uang riba misalkan. Lebih enak mana coba? Makan uang riba atau belalang? Belalang gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu, halal kan belalang? Halal gitu loh. Termasuk bangkai yang dikecualikan halal itu ya belalang sama ikan tadi itu. Paham ya? Seperti itu menunjukkan bahwasanya orang berdakwah itu sabar gitu loh. Ya, sabar, rezeki sudah diatur semuanya, enggak usah khawatir gitu loh. Khawatir enggak antum?
Enggak usah khawatir. Kita lihat di sana ini. Wa anta idza halaqta lihyatak waqa'ta fil ma'siyah. Karena kamu kalau mencukur jenggotmu, kamu sudah terjatuh dalam kemaksiatan. Walaisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Bayangkan, kalaupun antum sudah cukur jenggotnya, masuk ke ruangan tadi dakwah pun belum tentu mereka mau. Lawan tentara polisi misalkan, antum dakwai, semuanya kami harapkan agar memelihara jenggotnya, enggak mau mereka. Paham ya? Padahal antum sudah memenuhi syarat mereka kan? Jadi ketika antum memenuhi syarat mereka tadi, dicukur jenggotnya kemudian berdakwah di situ, belum tentu mereka dapat hidayah juga. Karena hidayah tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Walaysa 'alaika hudahum, tsumma innahu rubbama tahlik lihyah bina'an 'ala ma tadunnuhu minal masalih wa la tatahaqqaq lak. Fata'ti mafsadatan muhaqqaqatan li maslahatin ghairu muhaqqaqah. Artinya gini. Kemudian bisa jadi kamu sudah mencukur jenggotmu karena membangun sangkaan dan dugaan bahwasannya akan mendatangkan maslahat. Wah, kalau anak cukur jenggotnya, nanti mungkin anak masuk ke ruangan itu bisa mendakwai para polisi tentara. Akhirnya mereka rujuk kembali kepada Al-Qur'an Sunnah misalkan. Itu sangkaanmu gitu loh. Sangkaan orang tadi itu. Wala tatahaqqaq lak, padahal enggak terwujudkan gitu loh. Akhirnya apa? Setelah enggak terwujudkan, fata'ti mafsadatan. Akhirnya datang kerusakan yang benar-benar terwujudkan, jenggotnya dicukur habis. Demi apa? Demi ingin meraih maslahah, kepentingan, manfaat yang tidak apa? Yang tidak terwujudkan tadi itu. Paham ya? Yang belum tentu terwujudkan. Antum inginnya mereka dapat hidayah dengan mencukur jenggot tadi itu. Ternyata apa? Ternyata mereka pun juga tidak mau ngikutin apa? Petunjuk, enggak mau ngikutin kebenaran. Berarti bisa apa yang terjatuh di sini? Yang mendakwahkan ini sudah terjatuh dalam kerusakan, jenggotnya sudah habis, enggak bisa mendapatkan hidayah mereka. Enggak bisa meraih mereka untuk menuju hidayah. Faham maksudnya? Sabar. Dakwah itu sabar ya. Jangan sampai nanti gerusa-gerusu. Nah, barakallahu fikum, terburu-buru akhirnya terjatuh dalam kemaksiatan, jangan. Nah. Ini insyaallah besok ya kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena bersangkutan dengan pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.